Sebentar, Makanya saya ini tahan memang dulu. penting. Maaf, saya tahan dulu. Saya ingin tahu, tadi Anda mengatakan bahwa ada begitu kasus-kasus anak-anak yang katakanlah memakai kaos dengan simbol tertentu atau mulai mendengar istilah kafir padahal belum tentu juga mereka paham 100%. Ini biasanya sepengetahuan Bu Retno atau sepenelusuran Bu Retno ini dari mana mereka mendapatkan hal-hal tersebut atau informasi tersebut yang seharusnya tidak dikonsumsi pada anak usia seperti itu, Bu Retno? Jadi gini, yang pertama itu biasanya mereka ini masuk lewat kelompok agama. Jadi kan kalau di sekolah itu ada kelompok-kelompok, ini sebenarnya bukan cuma Islam kok. Yang non-Islam pun bisa saja masuk dan untuk beberapa kasus kita juga menemukan. Jadi biasanya mereka itu akan mengundang pihak luar. Nah, pihak luar inilah yang kemudian masuk dan biasanya memang sasarannya adalah anak SMA. Bukan dari sekolah umum, ini berasal dari sekolah umum, bukan dari sekolah agama. Karena pengetahuan anak-anak yang di sekolah umum ini tentang agama secara mayoritas memang kan mungkin bisa dibilang lebih rendah bacaan, referensi dan lain-lain dibanding mereka yang di sekolah agama seperti di MAN. Oleh karena itu mereka ini kalau dapat satu ajaran, informasi, itu kemudian tidak memberikan refleksi dan mencari referensi lain. Nah ini yang kemudian menjadi sasaran. Nah harusnya memang pendidikan kritis menjadi penting. Karena pendidikan kritis ini artinya mempertanyakan, ini pendidikan yang membebaskan, memerdekakan. Ya. Anak boleh bertanya apa saja, dan anak-anak ini pun harus memiliki budaya baca, di mana anak-anak ini juga akan mencari referensi lain terkait informasi-informasi yang dia peroleh, gitu. Nah, di kita ini bisa dibilang pendidikan kita tidak kritis. Baik. Memang akibatnya hal-hal seperti ini sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah. Dan memang ajaran radikalisme ini seringkali tidak kita sadari. Umpamanya begini, kasus di SMK Klaten ya, kalau saya tidak salah, saya lupa nih wilayahnya waktu itu ada dari 9 pengebom anak-anak yang juga mereka bikin bomnya sendiri, itu ternyata 7 berasal dari SMK yang sama, itu sekolah negeri, dan di situ ternyata anak-anak ini adalah anak baik, dikenal sebagai anak baik, anak taat dan lain-lain, tapi ternyata mereka bisa merakit bom dan bahkan menjadi pengebom di beberapa lokasi. Nah itu dia tuh Bu Retno yang perlu di-highlight, ketika mereka bisa membuat sesuatu hal begitu yang masif, sebuah bom kan membutuhkan kecerdasan tertentu, berarti kan anak itu cerdas satu, tadi Anda juga mengatakan bahwa anak itu baik begitu, jadi ini harusnya yang disalurkan mereka dengan segala potensi dan juga tabiat yang baik, berarti ada salah di mana nih Bu Retno? Kalau ini sih sebenarnya gini ya, anak-anak ini kan pintar dalam arti kata ini kan merakit lain-lain itu kan secara potensi mereka memang bagus, dan ini ada otak kiri yang memang luar biasa gitu kan. Apalagi katakanlah dengan teknologi-teknologi yang sangat mudah untuk digenggam katakanlah di anak-anak zaman sekarang begitu. Jadi informasi atau akses informasinya juga begitu mudah, Bu Retno. Betul. Jadi gini, kenapa perlu kepekaan guru dan perlu kepekaan orang tua? Karena begini, satu, anak-anak ini cenderung memiliki komunitas sendiri. Dan biasanya dia akan mengadakan pertemuan-pertemuan justru di luar jam belajar kan, bisa di luar itu gitu. Dan ini sebenarnya bisa kelihatan, misalnya kegiatan keagamaan tertentu, ekskul tertentu, kok dia bisa seminggu lebih dari sekali. Itu perlu tuh guru pembimbingnya dampingin. Ya, kemudian yang kedua, misalnya mulai terlihat diskusi-diskusi mereka bicara Togut, mulai bicara khilafah Islamiyah, mulai bicara yang katakanlah atribut-atribut tertentu begitu yang menunjukkan bahwa memang mereka bergabung begitu ya. Bu Retno? Ibu Retno, ya kami mohon maaf pemirsa, kami memiliki kendala komunikasi. Namun satu yang perlu ditekankan tadi memang peran orang tua dan juga guru di sekolah harus mulai peka dan juga membiarkan siswa atau anak-anaknya membuat sebuah saluran begitu untuk mengekspresikan apa sebetulnya yang ada di pikiran mereka sampai akhirnya terbentuk sebuah pola komunikasi untuk mengetahui apa sebetulnya pelebelan-pelebelan di balik radikalisme.